Kita mulai Zoom-nya. Pak Tiang kan tinggal ngomong aja. Kan dia udah mau. Yuk. Ini dulu. Izin Bapak Ibu semua, kita akan mulai acara Forum PD BPBD Kabupaten Badung. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Om Swastiastu. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara Forum PD BPBD Kabupaten Badung. Saya permaklumkan bahwa Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Badung tidak bisa hadir karena sakit. Bapak Kepala BPBD akan diwakili oleh Bapak Wayanetro, Analis Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Badung. Saya akan bacakan susunan acara untuk Forum PD BPBD Badung
Yang pertama yaitu pembukaan dan pemaparan dari Bapak Wayanetra. Yang kedua, arahan dari Bapeda Kabupaten Badung. Yang ketiga, diskusi atau tanya jawab. Yang keempat, kesimpulan. Demikian susunan acara yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Wayanetra, Analis Penanggulangan Bencana Ahli Media BPBD Badung, untuk acara pembukaan dan pemaparan. Untuk waktu kami persilakan. Lan, videonya boleh mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, selamat pagi. Yang saya hormati dan sebelumnya saya permaklumkan bahwa Bapak Kepala kami, Pak Kalaksa kami tidak bisa mengikuti dalam forum perangkat daerah tahun 2026 dalam kondisi sakit. Izin saya mengantarkan pembukaan sekaligus memaparkan materi, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati Bapak dari Inspektorat, Bapak Ibu dari Inspektorat yang sudah hadir dalam Zoom, kemudian yang saya hormati Bapak Kabid PPM, Bapeda, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat daerah yang hadir dalam kesempatan ini, di antaranya adalah dari pertanian hadir, kemudian dari BPKAD, kemudian saya lihat di Zoom ada dari Bapeda, terima kasih sekali sudah banyak yang hadir dari PPM, SDA maupun dari Pak Yoga sendiri yang hadir. Kemudian Bapeda yang hadir adalah pemucuknya adalah Pak Kabid. Kemudian dari pekerjaan umum di Dinas Perkim, dari Dinas Kesehatan, Kebakaran, Dinas Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi kesalahan teknis. Saya lanjutkan. Itu dari Rumah Sakit Mangusada hadir, Dinas Pendidikan, kemudian bagian hukum, bagian pembangunan, kemudian dari Camat Abian Semal, Camat Petang, Camat Kuta Utara, Camat Kuta Selatan, dan salah satu forum pengurangan risiko bencana di Desa Sulangai yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kita membedah nantinya forum perangkat daerah khusus di BPBD yang membidangi kebencanaan untuk tahun 2027, maka ke depannya kita dipermudah untuk koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Izin kami langsung saja untuk melakukan pemaparan dari rencana kerja BPBD Kabupaten Badung tahun 2027. Lanjut. Dari rencana RPJMD Semesta Berencana tahun 2025-2029, kita berpegangan pada visinya Pak Bupati, yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai Nangun Satkerti Loko Bali.
di breakdown dengan misi. Nah, untuk BPBD ada di misi 7, meningkatkan pariwisata Badung berkualitas. Tujuannya meningkatkan kualitas pariwisata. Sasarannya meningkatkan, ada di sasaran 2, meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Indikatornya adalah indikator kinerja IKD. Program strategisnya program penanggulangan bencana. Kemudian tujuan khusus untuk BPBD, tujuannya adalah terwujudnya Badung tangguh bencana dengan kapasitas penanggulangan bencana terpadu dalam mendukung pariwisata berkualitas. Sasarannya sasaran 1 meningkatnya kualitas layanan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 2, sasaran 2 meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat. Sasaran 3 meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana. Sasaran 4 meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD. Lanjut. Izin Pak Kabid PPM, sebelum lanjut apakah Bapak Ibu yang ada di Zoom apakah mendengar suara saya? Oke, sampun Pak. Dengar Pak. Jelas. Terdengar Pak, jelas. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali bahwasanya Dengar. isu strategis kita. Terima kasih Bapak. Isu strategis kita adalah optimalisasi kapasitas penanggulangan bencana dengan penanganan tematik, kolaboratif dan partisipatif aktif masyarakat. Lanjut. Nah, tetapi dalam mewujudkan visi misi tersebut kegiatannya dan ada beberapa permasalahan yang ada. Dia itu ada 11 permasalahan yang muncul. Yang pertama adalah pemahaman keterampilan masyarakat aparatur sebagai upaya pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan. Nah, ini yang kedua, masih kurangnya peralatan pelindungan diri dari kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat dan petugas. Kolaborasi perangkat daerah dalam pengelolaan risiko bencana perlu ditingkatkan. Nah, ini 1, 2, 3 ini kita perlu kolaborasi sehingga ingat penanganan bencana urusan bersama. Oleh karena itu kita baik itu pemahaman keterampilan, mari kita sama-sama secara kolektif itu melakukan peningkatan sehingga permasalahan yang muncul bisa tertanggulangi. Yang keempat, belum semua asat itu adalah ancaman bencana di Kabupaten Badung terkelola dalam rencana kontingensi. Nah, baru kita memiliki dari 12 ancaman bencana yang baru kita miliki secara formal, ilegal formal baru dua, sehingga kita kekurangan lagi 10 rencana kontingensi. Mudah-mudahan ini bisa sebagai bahan dari Bapeda juga nanti ke depannya ini bisa dilaksanakan. Yang kelima adalah belum memiliki kajian risiko bencana. Nah, dokumen resmi BPBD sebenarnya adalah dokumen kajian risiko bencana. Walaupun kita sudah memiliki hasad 12 hasad, tetapi secara legal formal kita belum. Nah, ini kita akan laksanakan di tahun 2027 karena ini adalah dokumen pokok daripada pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya rencana penanganan kedaruratan bencana daerah yang sah. Ini belum kita miliki sehingga ke depannya tahun 2027 menjadi atensi kita. Lanjut. Kemudian koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana perlu ditingkatkan. Ini kemarin terima kasih kepada OPD yang terkait maupun semua pihak itu kita sudah laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Kita koordinasi dan kolaborasi kita cukup bagus, tetapi kita perlu tingkatkan lagi karena bencana itu selalu datang
kita tidak bisa diprediksi. Makanya perlu tetap kita lakukan kolaborasi koordinasi sehingga mutu pentahelix itu bisa terwujud. Pentahelix itu ada 5 unsur yang penanganan, baik itu pemerintah dalam arti luas, kemudian masyarakat, dunia usaha, dari akademisi dan yang satu lagi adalah pengusaha. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting di dalam mewujudkan bagaimana ketangguhan daripada kebencanaan tersebut. Yang ketujuh, kurangnya sarana prasarana penanggulangan kedaruratan bencana. Izin Pak Kabid, saya laporkan, Pak Kabid PPM, saya laporkan bahwasanya di sarana prasarana BPBD dalam arti kata dengan perubahan iklim yang cukup pesat sekarang ini, kita sangat kekurangan sarana prasarana penanggulangan bencana. Jangankan kendaraan operasional kendaraan kita itu sudah di tahun 2014 dan belum kita pengadaan sama sekali di tahun-tahun yang belakangan ini. Justru ini menjadi kendala kita di dalam menangani kebencanaan, termasuk sarana apakah sensor, kemudian yang lainnya. Yang ke-8 belum semua daerah rawan bencana tersedia pos siaga bencana. Nah, ini baru kita memiliki 3 pos. Itu pun kita terima kasih kepada Dinas Damkar, Dinas Diskarmat ya, Damkar, itu kita bekerja sama untuk mengisi pos. Kita baru ada 3 pos. Pos Mengui, pos Kunti dan pos Petang. Kemudian wajib tersedia stok logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana ini yang kita kurang. Nah, mudah-mudahan ini setiap ada bencana kita harus memiliki logistik penyelamatan. Nah, ini yang masih kendala kita masih di situ, termasuk kapasitas SDM dalam penanganan kedaruratan bencana perlu ditingkatkan. Dokumen rencana operasional sistem komando perlu diadakan. Nah, kalau nanti terjadi bencana, terjadi tanggap darurat, perlu adanya dokumen rencana operasional. Ini nanti di tahun 2027 mudah-mudahan ini terwujud. Termasuk di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Badung belum didukung peraturan yang memadai. Nah, ini kita mengakui bahwasanya dengan perubahan-perubahan peraturan di tingkat atas, baik itu di pusat, sehingga kita perlu menyesuaikan, termasuk di dalamnya nanti adalah dikeluarkannya peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk struktur kita akan ada perubahan-perubahan. Nah, ini perlu kita antisipasi. Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kemitraan dalam penanggulangan bencana, ini perlu dioptimalkan. Nah, mudah-mudahan kemudian belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan, belum tersedia data terpilah penduduk di daerah rawan bencana. Izin Bapak Ibu, kami sangat kesulitan dalam memilah penduduk di rawan bencana. Kami sudah kerjasama dengan Dinas Kependudukan, tapi sampai saat ini mudah-mudahan dipercepat dengan hadirnya teman-teman dari Bapak Ibu dari kecamatan dan desa untuk mempermudah kami mendapatkan data untuk memilah penduduk yang rawan bencana. Yang selanjutnya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana perlu ditingkatkan. Nah, ini selama ini kita sudah lakukan dan sangat perlu ditingkatkan. Belum tersedianya rencana aksi penerapan SPM, suburusan bencana sesuai ketentuan. Belum optimalnya koordinasi dan penanganan pasca bencana, dan belum tersedianya kajian Jitupasna RP3P dalam setiap kejadian bencana. Nah, ini semua permasalahan-permasalahan yang kami sampaikan ini sangat urgent kami untuk ditingkatkan.
Nah, kalau kita melihat evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 serta target sampai akhir RPJMD Renstra, kita mulai di tahun 2025. Persentase cakupan penyebaran informasi, edukasi, serta peningkatan mitigasi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tahun 2025 baru kita mencapai 14%. Target tahun ini, tahun 2026 adalah 31%. Dan target tahun 2027 51%. Sehingga target terakhir di RPJMD Renstra adalah 100%. Demikian juga persentase penanganan tanggap darurat bencana setiap tahunnya sudah 100%. Itu sesuai dengan kriteria yang kami tetapkan di BPBD. Persentase penanganan pasca panen itu capaian tahun 2025 adalah 74%, target tahun persentase penanganan pasca bencana capaian tahun 2025 baru 74%, target tahun 2026 80%, target 2027 85%, sehingga target akhir RPJMD itu adalah 100%. Nilai akib dan sakib itu kita tetap capaian tahun 2025 itu adalah dan baru 96,79 dan meningkat sehingga target akhir kita adalah 96,84 di akhir RPJMD. Lanjut. Nah, untuk mencapai target di tahun 2027 tersebut, kami usulkan program. Yang pertama adalah program kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Ini untuk yang di perencanaan, saya kira. Kemudian yang kedua juga admin keuangan perangkat daerah. Ini semua ada di urusan intern kami di administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Itu target kita adalah sudah 100% di tahun 2027 dengan nilai yang Bapak Ibu bisa lihat di monitor. Lanjut. Yang kami stressing adalah target-target yang program penanggulangan bencana. Nah, ini kami memiliki ada 4 target di tahun 2027. Yang pertama adalah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten. Di indikatornya persentase informasi kebencanaan yang didiseminasi targetnya 100%. Anggarannya ya 355 juta lebih. Kemudian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana itu targetnya 100%, nilainya 833 juta lebih. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana targetnya 100%, itu anggaran yang kami pasang adalah 1.091 juta lebih. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana itu target kita di tahun 2027 itu 100%, nilainya adalah 341.923 juta lebih. Izin Bapak Ibu mungkin untuk men-stressing kegiatan tersebut sebelum kami akhiri ada beberapa, karena yang tadi itu adalah pointer-pointernya. Kami sangat berkepentingan juga menyampaikan program-program yang bisa menyentuh masyarakat langsung. Dari target biaya tersebut di tahun 2027 tersebut itu misalnya ada namanya kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu nanti dilaksanakan, kemungkinan Bapak Ibu boleh melihat nanti di tabel,
itu direncanakan di Desa Sulangai, Plage, dan Desa Pangsan. Kemudian ada penyusunan kajian risiko bencana. Nanti ini sesuai saya bilang tadi bahwasanya BPBD itu perlu memiliki kajian risiko bencana sebagai dokumen resmi dan fundamental kita laksanakan di tahun 2027. Sebenarnya kita sudah memiliki tapi sudah kehabisan waktu alias kadaluarsa. Nah, sekarang kita update lagi, direview lagi, mudah-mudahan segera di tahun 2027 kita memiliki dokumen resmi yang sudah legal tersebut. Kemudian yang penting-penting saja nanti kami sampaikan, nanti ada simulasi, mudah-mudahan nanti dilaksanakan di Puspam ini. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menyentuh teman-teman di sekolah juga ada. Ada penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, ada di Desa Sading, Lukluk, Kapal, SMP 3, Petang, objek wisata Sangeh. Itu akan nanti direncanakan akan disasar. Lanjut, itu Bapak Ibu boleh lihat sekilas yang ada di layar. Terus scroll. Nanti ini kami akan sosialisasikan terus kalau memang nanti ke depannya menjadi atensi dari Bapeda. Nah, sekarang ini kita lakukan seperti ini dulu, rencananya seperti ini. Nanti kalau sudah mendapatkan restu dan mudah-mudahan dapatkan restu dari Bapeda, kita akan laksanakan sehingga kegiatan-kegiatan BPBD ini berjalan yang menyentuh masyarakat langsung. Kemudian yang terpenting itu, kemudian ada lagi pelatihan pencegahan mitigasi bencana, kemudian nanti akan menyasar namanya di Desa Canggu, Munggu, Tibu Beneng untuk mempercepat penyebaran ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Saya kira nanti ke depannya kalau ada pertanyaan atau mungkin kami akan share di grup tabel-tabel ini sebagai bahan daripada Bapak Ibu untuk melihat, menyesuaikan, menyandingkan dengan rencana di kecamatan. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwasanya salah satu deadline kita adalah bencana itu urusan bersama. Maka mari kita bersama-sama memikirkan, melaksanakan kebencanaan. Selama ini sudah cukup baik PUPR, Perkim, Bapeda termasuk penganggarannya. Semua yang kita anggarkan ini adalah hampir semua adalah merupakan standar pelayanan minimum SPM. Kita sasar sesuai dengan SPM. Nah, kemudian kita berharap di desa atau kecamatan, Bapak Ibu yang ada di kecamatan desa yang hadir dalam Zoom ini mengingatkan bahwa misalnya sesuai dengan peraturan Menteri Desa itu kebencanaan itu merupakan salah satu kegiatan yang utama. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu untuk memasang anggaran di desa terkait kebencanaan. Nah, informasi kami dapat dari dari dinas desa, dinas desa atau apa namanya? Dinas Pemerintah. DPMD, kemudian dari inspektorat, bahwasanya kalau Bapak Ibu terutamanya ada 3 hal. Kalau misalnya di prabencananya tentunya adalah pelatihan. Tolong dicatat dan info data yang sudah pelatihan yang dimiliki oleh desa itu di-store kepada kami, diinfokan pada kami untuk dicatat. Desa yang melaksanakan, tetapi kami akan catat salah satu bahwa di desa itu sudah pernah melaksanakan pembinaan pelatihan kepada masyarakat yang rawan bencana.
Yang kedua adalah bidang kedaruratan. Nah, ini bisa menganggarkan yang namanya peralatan sarana prasarana. Kalau BPBD sudah minim sarana prasarananya, tolong teman-teman Bapak Ibu yang ada kecamatan desa itu bisa dilakukan pengadaan barang-barang tersebut. Nah, ini disesuaikan dengan apa di perencanaan di desa atau kecamatan. Yang terpenting adalah bantuan pasca bencana juga bisa dilaksanakan di desa. Nah, ini kami beberapa desa di Kabupaten Badung sudah kami dekati dan sudah melaksanakan. Bahwa yang penting adalah sesuai dengan fatwa dari dinas tadi DPMD, mohon maaf, DPMD dan Inspektorat bisa melaksanakan pasca bencana menggunakan dana desa hanya berdasarkan musyawarah desa untuk mengeluarkan surat pernyataan bencana. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf ada tutur kata atau hal-hal lain di luar dugaan. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon selanjutnya kami mohonkan arahan lebih lanjut dari Bapak pimpinan dari Bapeda. Mungkin dalam hal ini adalah Pak Ketut, Pak Kabid, PPM. Kami mohon arahan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hal baik kita ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Mohon izin Patut lanjut pengarahan dari Patut. Baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Ya, kami langsung aja. Yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Badung atau dalam hal ini diwakili oleh Pak Yanetre, ahli media. Yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional perencana pada BPBD Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kalaksa BPBD yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Yanetre, ahli media kebencanaan, beserta jajaran yang telah melaksanakan forum perangkat daerah secara virtual pada hari ini, Selasa 24 Februari 2027. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, di mana mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah ataupun lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum perangkat daerah ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melakukan penajaman, penyelarasan, serta sinkronisasi antar usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan RPJMD, serta kemampuan keuangan daerah. Forum perangkat daerah bukan sekedar tempat menambah daftar kegiatan, melainkan ruang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pembahasan harus berorientasi pada kinerja, berbasis data, serta mempertimbangkan kewenangan, urgensi, dan manfaat bagi masyarakat luas. Hasil kesepakatan forum ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan kerja perangkat daerah dan menjadi dasar pembahasan pada musren RKPD. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman, acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang pertama, agar mengacu pada sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung.
Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun kedua RPJMD semesta berencana tahun 2025-2029 serta tema pembangunan daerah yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata Badung yang berkualitas dan investasi yang berdaya saing. Selanjutnya, program kegiatan agar disesuaikan dengan prioritas pembangunan sesuai dengan misi Kabupaten Badung atau Sabta Kriya Adi Cipta. Selanjutnya, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Lanjut, penentuan skala prioritas susulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2027 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2026. Selanjutnya, diharapkan pemenuhan untuk standar pelayanan minimal untuk kebencanaan. Selanjutnya, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor. Selanjutnya, cascading perangkat daerah dijabarkan dalam rancangan renja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung anggaran di masing-masing bidang yang ada di OPD. Selanjutnya, memperhatikan kebijakan-kebijakan strategis Bupati Badung. Selanjutnya, mengakomodir program pemerintah pusat, program Astacita Bapak Presiden. Selanjutnya, perangkat daerah melakukan pentegengan atau penandaan program kegiatan prioritas nasional, provinsi, SPM, dan infrastruktur. Selanjutnya, belanja yang belum masuk standar harga jika memungkinkan segera berkoordinasi dengan BPKAD. Selanjutnya, anggaran yang bersifat hibah di luar hibah rutin untuk sementara belum dianggarkan menunggu keputusan pimpinan. Bagi perangkat daerah yang memiliki usulan Asmas hibah pokir agar melakukan verifikasi terhadap usulan Asmas hibah pokir dan merekap usulan kegiatan bersifat Asmas hibah dan pokir untuk dijadikan bahan input pada renja perangkat daerah. Ki juga menunggu keputusan pimpinan. Nah, dalam rangka penyusunan pengusulan program kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tadi Bapak Netra menyampaikan bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan tindak lanjut, mungkin terkait dengan penyusunan rencana dokumen KRB. Kami berharap agar di tahun 2007 ini sudah dianggarkan. Nanti akan kami kawal dan kami agar benar-benar ditindaklanjuti. Selanjutnya terkait dengan ketersediaan pos jaga, perlu dikoordinasikan dengan Damkar juga, karena ini berkaitan dengan kalau sudah tupoksi nanti perangkat daerah yang melaksanakan. Tolong dipersiapkan segala sesuatunya baik dengan tanah untuk pembangunan pos itu perlu juga mendapatkan perhatian kesediaan tanahnya. Aset-aset tanahnya supaya jelas. Ini yang perlu, hal yang pertama yang harus dilakukan. Mungkin bisa berkoordinasi dengan Damkar nantinya untuk bisa sama-sama bersinergi untuk bisa membangun pos di masing-masing kecamatan ataupun pos-pos yang diperlukan. Ya. Nanti setelah ada itu baru berkoordinasi dengan PUPR untuk bisa terkait dengan perencanaan pembangunannya nantinya. Selanjutnya terkait dengan peningkatan sarana prasarana mungkin dioptimalkan anggaran yang mengacu pada anggaran 2026 silakan jika disesuaikan, nanti fokuskan terhadap sarpas-sarpas yang memang urgent diperlukan. Selanjutnya terkait dengan pengembangan kapasitas, apabila bisa dilaksanakan di perangkat daerah silakan dilaksanakan, dan apabila untuk PNS kiranya kan dilaksanakan di BKPSDM, silakan berkoordinasi dengan BKPSDM. Nah, selanjutnya dari pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan perangkat daerah diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Nah, di samping pendekatan-pendekatan yang kami sampaikan tadi, kami berharap juga mohon masukan saran terkait dengan perubahan pola belanja operasional, di antaranya BBM, ATK, konsumsi, dan pemeliharaan
untuk kami jadikan bahan pembahasan dalam rangka verifikasi renja perangkat daerah. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2027, semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Kaban di Bapeda, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Patut dari PPM. Terima kasih banyak atas arahnya dan terima kasih ada beberapa yang kami penekanan Pak Kabid cukup baik, mudah-mudahan tetap dikawal. Yang pertama adalah masalah penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Nah, ini merupakan sangat penting bagi kita. Kabupaten Badung memiliki kajian risiko bencana. Kemudian penyediaan pos jaga. Nah, ini dioptimalkan. Terima kasih. Kemudian sarana prasarana saprasnya dan yang lainnya. Terima kasih sekali yang kami sampaikan. Dan selanjutnya izin kami lanjut dengan saya langsung saja yang memimpin diskusi. Lanjut saja kita melakukan diskusi kepada Bapak Ibu pimpinan yang sudah hadir.